Hai Sobat Fisika, selamat datang di video pembelajaran fisika. Kamu pernah nggak berpikir, kenapa bangunan pencakar langit dapat berdiri kokoh? Atau penyebab jembatan tidak roboh, walaupun di atasnya itu dilewati bermacam-macam kendaraan yang berat? Atau pernah nggak kamu berpikir penyebab kamu dapat berdiri tegak? Semua itu dapat terjadi dikarenakan berada dalam keadaan seimbang. Sebelumnya, kita lihat dulu indikator pembelajarannya. Sebuah benda yang tidak memiliki percepatan bisa dikatakan dalam keadaan seimbang. Wah, kok bisa ya? Hal tersebut dikarenakan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol. Hal ini dapat diartikan benda dalam keadaan diam atau sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Partikel yang sedang diam dikatakan sedang mengalami kesetimbangan statis, sedangkan partikel yang dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tetap dinamakan kesetimbangan dinamis. Pada video ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan statis. Tangga merupakan salah satu benda yang menerapkan kesetimbangan statis. Saat tangga disandarkan ke tembok, maka tangga tersebut harus dalam keadaan seimbang agar tangganya tidak jatuh. Kira-kira bagaimana cara tangga bisa seimbang? Pada tangga harus bekerja gaya-gaya yang dapat menyebabkannya itu seimbang. Sebelumnya, pada ujung A atau bawah tangga berada pada lantai yang kasar, dan ujung B pada tangga kita anggap berada pada dinding yang licin. Jarak antara ujung A ke B tangga itu adalah L. Oh ya, hal yang paling penting agar tangga itu seimbang harus memenuhi dua syarat ini. Total gayanya sama dengan 0 dan total torsinya juga sama dengan 0. Kemudian yang tak kalah penting juga nih, agar tangga itu tetap seimbang harus ada gaya-gaya yang bekerja pada tangga. Yang pertama, ada gaya berat tangga yang letaknya itu di tengah tangga. Yang kedua, pada A terdapat gaya gesek dan gaya normal A. Yang ketiga, pada B akan bekerja gaya normal B. Berdasarkan dua syarat kesetimbangan tadi, total gaya di sumbu X sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu X yaitu gaya normal B dikurang gaya gesek A sama dengan 0. Di mana gaya normal B sama dengan gaya gesek A. Sedangkan total gaya di sumbu Y sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu gaya normal A dikurang gaya berat tangga sama dengan 0. Di mana gaya normal A sama dengan gaya berat tangga. Dikarenakan pusat momen gayanya itu berada di A, maka gaya normal A dan gaya gesek A itu tidak menimbulkan torsi. Sedangkan gaya normal B menimbulkan torsi negatif dan gaya berat tangga menimbulkan torsi positif. Gaya normal A dan gaya gesek A tidak menimbulkan torsi karena kedua gaya tersebut jaraknya ke titik A adalah 0. Nah, untuk mengetahui torsi yang ditimbulkan oleh setiap gaya, perlu ditentukan jarak gaya-gaya tersebut ke titik A atau lengan gaya-gayanya. Jarak gaya normal B ke A adalah L sin theta. Jarak gaya berat ke A adalah setengah L cos theta. Maka, persamaan torsi di titik A akan menjadi negatif gaya normal B dikali jarak ujung A ke B tangga sin theta ditambah gaya berat tangga dikali setengah jarak ujung A ke B tangga cos theta sama dengan 0. Atau gaya berat tangga dikali setengah jarak ujung A ke B tangga sama dengan gaya normal B dikali jarak ujung A ke B tangga sin theta. Untuk memahami materi kesetimbangan, yuk kita bahas soal-soal berikut ini. Di sebuah rumah, tepatnya di sudut ruang tamu, terdapat sebuah lukisan pemandangan yang tergantung dengan tali di dinding rumah. Jika berat lukisan tersebut 15 Newton, kira-kira berapa besar gaya tegang talinya?
Gaya yang bekerja pada lukisan tersebut berada dalam arah sumbu Y. Maka total gaya di sumbu Y sama dengan 0. 2 dikali gaya tegang tali sin theta dikurang gaya berat sama dengan 0. Gaya tegang tali sama dengan gaya berat dibagi 2 dikali sin 30. Sehingga besarnya gaya tegang tali pada lukisan tersebut adalah 15 Newton. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Sebuah pot bunga bermasa 2 kg diletakkan di atas sebuah papan yang bermasa 1 kg yang memiliki panjang 2 meter dan diletakkan penopang di tiap-tiap ujungnya. Jika jarak penopang A ke pot bunga adalah 70 cm dan sistemnya dalam keadaan seimbang, maka besar gaya tekan normal yang bekerja di titik A dan B adalah cara pertama yang kita lakukan adalah mencari gaya-gaya apa aja yang bekerja pada papan. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada papan itu ada gaya normal A, gaya normal B, ada gaya berat pot yang disimbolkan dengan C, ada gaya berat papan yang disimbolkan dengan D, di mana gaya berat papan itu beratnya 10 Newton, gaya berat pot itu beratnya 20 Newton. Cara yang kedua yaitu menentukan pusat rotasinya. Nah, pada soal ini kita misalkan pusat rotasinya itu berada di titik A. Cara yang ketiga, tentukan jarak titik kerja gaya ke pusat rotasinya. Jarak A ke B itu 2 meter. Jarak A ke C 70 cm. Jarak A ke D itu 1 meter. Jarak C ke B itu 130 cm. Nah, pada cara keempat ini baru kita gunakan syarat kesetimbangannya, yaitu sigma torsi A sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Torsi yang bekerja pada soal ini yaitu torsi AC ditambah torsi AD ditambah torsi AB sama dengan 0. Sehingga diperoleh gaya normal B-nya itu 12 Newton. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada gaya normal A ditambah gaya normal B dikurang gaya berat pot dikurang gaya berat papan sama dengan 0. Sehingga diperoleh gaya normal A-nya itu sebesar 18 Newton. Sehingga besar gaya normal yang bekerja di titik A 18 Newton dan besar gaya normal yang bekerja di titik B 12 Newton. Untuk menambah pemahaman kamu, coba kamu buat kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang, kemudian selesaikan soal berikut bersama teman-teman. Sobat Fisika, pada video ini kita udah membahas bahwa kesetimbangan itu dapat terjadi ketika memenuhi 2 syarat, yaitu total gaya sama dengan 0 dan total torsinya juga sama dengan 0. Sebelum menyelesaikan permasalahan pada kasus kesetimbangan, kamu harus menentukan gayanya terlebih dahulu, seperti yang udah dibahas tadi. Sampai di sini dulu video kali ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menentukan titik berat pada benda dengan bentuk beraturan dan tak beraturan. Sampai jumpa lagi.